saya Bidan Yuriska. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Diana, Bu. Baik Ibu Diana, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Baik Bu. Untuk tujuan dari pemeriksaan fisik pada bayi Ibu itu untuk mengetahui keadaan fisik bayi Ibu apakah dalam keadaan normal atau tidak ya Bu. Nanti prosedurnya saya akan memeriksa seperti lingkar kepala, berat badan, panjang badan, dan lain-lain ya Bu. Ya, Bu. Baik Bu, sebelum melakukan tindakan saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Baik, Bu. Baik, untuk alatnya yang pertama yaitu Madeline, hand spoon, pita lila, senter, pengukur suhu badan, buku, dan pengukur panjang badan bayi, dan stetoskop, serta menimbang berat badan bayi. Selanjutnya kita akan mengatur pencahayaan dan menjaga kehangatan pada bayi. Sudah itu kita mencuci dengan 6 langkah, lalu kita memakai handscoon. Selanjutnya kita menilai keadaan umum pada bayi, mulai dari tonus otot pada bayi, lalu warna kulit, setelah itu tangisan bayi dan refleks pada bayi. Setelah itu kita mengukur suhu pada bayi. Untuk suhu normal pada bayi itu yaitu 36 sampai 37,2. Setelah itu kita melihat dan menilai pada pernapasan bayi. Untuk pernapasan bayi yang normal itu 30 sampai 40 kali per menit. Setelah itu kita mendengarkan detak jantung bayi menggunakan stetoskop. Sudah itu kita menimbang bayi dengan menggunakan timbangan seperti ini. Setelah ditimbang, bayi diukur panjangnya, untuk ukuran normal pada panjang bayi itu 45 sampai 55. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada kepala, yang kita lihat mulai dari bentuk kepala, massa kepala, melihat ubun-ubun, apakah cembung, apakah cekung atau datar. Setelah itu kita melihat apakah ada molase. Selanjutnya kita akan mengukur kepala bayi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada mata bayi. Di sini kita melihat kesimetrisan mata, lalu pemeriksaan apakah ada tanda-tanda infeksi. Selanjutnya kita akan melihat apakah mata bayi juling atau tidak menggunakan cahaya.
Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pada telinga bayi dengan melihat kesimetrisan telinga. Setelah itu kita melihat lubang telinga. Setelah itu kita melihat gendang telinga. Lalu setelah itu kita melakukan pukulan seperti ini untuk mengetahui refleks pendengaran pada bayi. Jika bayi merasa kaget, maka bayi itu pendengarannya dalam batas normal. Selanjutnya kita akan melihat keadaan hidung bayi, mulai dari bentuk hidung bayi, melihat lubang hidung bayi, lalu kita melihat keadaan hidung bayi apakah dalam keadaan bersih atau tidak. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pernapasan pada cuping hidung bayi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada mulut, mulai dari bentuk mulut, lalu apakah ada bercak putih-putih, lalu apakah warna bibirnya kemerahan atau kepucatan. Lalu kita melihat gusi, apakah gusinya ada luka atau tidak. Lalu kita melihat lidah dan refleks menghisap pada bayi. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada leher bayi, yaitu kita melihat apakah ada pembesaran kelenjar parotis, apakah ada pembesaran kelenjar tiroid, apakah ada pembesaran kelenjar getah bening, apakah ada pembesaran vena jugularis. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada dada bayi, mulai dari melihat bentuk dada bayi, puting susu bayi, bunyi napas bayi dengan mendengar seperti ini. Setelah itu kita mendengarkan bunyi jantung bayi menggunakan stetoskop. Setelah itu kita mengukur lingkar dada bayi. Setelah itu kita melakukan retaksi dinding pada dada bayi. Lalu kita melakukan pemeriksaan ekstremitas atas. Kita melihat kesimetrisan atau bentuk, lalu gerakan jumlah jari apakah lengkap atau tidak, lalu warna kuku. Setelah itu kita mengukur lila menggunakan pita lila. Untuk lila normal pada bayi itu 10-12 cm. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemeriksaan sistem saraf dengan melakukan refleks moro seperti ini. Lalu untuk melakukan tepukan tangan ini untuk mengetahui refleks pada bayi. Selanjutnya kita akan melihat untuk perut bayi, apakah ada penonjolan, apakah ada pendarahan pada tali pusat, apakah ada benjolan atau massa pada perut bayi, lalu apakah keadaan perut bayi lembek pada saat diam. Setelah itu kita akan melakukan
pemeriksaan pada kelamin bayi. Untuk jenis kelamin laki-laki itu biasanya terdapat 2 testis pada skrotum, terdapat lubang pada penisnya, lalu ekstrim testis sudah turun. Untuk perempuan terdapat vagina, lalu labia minora dan labia minora. Setelah itu adanya uretra berlubang pada jenis kelamin perempuan. Lakukan pemeriksaan pada punggung dan anus. Selanjutnya kita akan menilai untuk ekstremitas bawah, yaitu mulai dari gerakan, kesimetrisan, jumlah jari-jari apakah lengkap atau tidak, lalu warna kulit ekstremitas bawah. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada punggung bayi dan anus bayi dengan posisi bayi dibalikan. Lalu kita melihat untuk anus bayi, kita melihat apakah ada lubang anus pada bayinya. Lalu kita melihat apakah bentuk dari tulang belakang bayi seperti lordosis, kifosis, dan skoliosis. Setelah itu kita menilai pada kulit bayi, mulai dari warna kulit bayi, apakah ada pembengkakan, apakah ada bercak hitam atau tanda lahir pada bayi. Setelah melakukan pemeriksaan pada fisik bayi, kita akan memberikan bayinya kepada ibunya. Setelah itu kita akan membersihkan alat-alat dan memasukkannya ke cut. Setelah itu kita melepas handphone. Sudah melepas handphone, kita mencuci tangan setelah melakukan tindakan. Baik Bu, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada bayi Ibu. Tadi dalam batas normal ya Bu. Ini Bu ya Bu, bayi Ibu. Baik Bu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Berat bayi saya berapa ya Bu? Untuk berat badan bayi Ibu itu 3.000 ya Bu. Baik Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada Bu. Sudah jelas ya Bu? Ya. Baik Bu. Untuk pertemuan hari ini kita selesaikan sampai di sini dulu ya Bu. Ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Baik Bu.